teman-teman, perkenalkan nama saya Rabi Mangi, NIM 2123746114. Saya mahasiswa aktif semester 5 di Politeknik Negeri Kupang, jurusan Administrasi Bisnis, program studi Manajemen Perusahaan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa aspek hukum dalam dunia bisnis. Ada beberapa pokok bahasa yang saya akan bahas. Yang pertama, perizinan dalam bisnis. Yang kedua, kredit dan hukum perjanjian jaminan. Yang ketiga, perlindungan konsumen dan anti monopoli. Yang keempat, merger, akuisisi dan konsolidasi. Yang kelima, hukum pidana pencucian uang. Yang terakhir, penyelesaian sengketa bisnis. Yang pertama, perizinan dalam bisnis. Perizinan dalam bisnis adalah proses mendapatkan persetujuan dari pemerintah untuk memulai dan menjalankan usaha secara legal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Perizinan dalam bisnis di Indonesia saat ini dilakukan melalui sistem online singkat submission yang merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Beberapa jenis perizinan dalam bisnis yang umum adalah: yang pertama, nomor induk berusaha; yang kedua, surat keterangan domisili usaha; yang ketiga, nomor pokok wajib pajak; yang keempat, izin mendirikan bangunan; yang kelima, surat izin usaha perdagangan; yang keenam, surat izin usaha industri; yang ketujuh, surat izin usaha jasa konstruksi. Perizinan dalam bisnis memiliki banyak manfaat seperti memberikan kepastian hukum, perlindungan konsumen, kemudahan akses ke pasar, fasilitas pajak, dan dukungan pemerintah. Perizinan dalam bisnis juga menunjukkan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari pelaku usaha. Yang kedua, kredit dan hukum perjanjian jaminan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan peminjam dan meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit merupakan salah satu aktivitas utama perbankan yang bertujuan untuk mendukung perekonomian nasional. Hukum perjanjian adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemberian jaminan atau debitur dan penerimaan jaminan atau kreditor. Sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu, kredit dengan suatu jaminan benda atau orang tertentu. Jaminan kredit adalah suatu yang diberikan kepada pemberian peminjam atau kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa penerima peminjam akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang ditimbul dari suatu perjanjian. Jaminan kredit dapat berupa jaminan kebendaan atau jaminan pribadi. Yang jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa benda bergerak atau tidak bergerak yang dapat dieksekusi oleh kreditor jika debitur tidak membayar utangnya. Jaminan pribadi adalah jaminan yang berupa orang yang tertentu yang menjamin utang debitur dan bersedia membayar utang debitur jika debitur tidak mampu membayar. Yang ketiga, perlindungan konsumen dan anti monopoli. Perlindungan konsumen adalah upaya hukum untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen dari praktek-praktek usaha yang merugikan, menipu atau membahayakan konsumen. Anti monopoli adalah upaya hukum untuk mencegah dan memberantas praktek-praktek usaha yang menghambat persaingan sehat, menguasai pasar, atau menyalahgunakan posisi dominan. Beberapa hal yang perlu diketahui tentang materi perlindungan konsumen dan anti monopoli adalah: yang pertama, dasar hukum perlindungan konsumen dan anti monopoli di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang berikut, tujuan perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri serta menimbulkan rasa tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Tujuan anti monopoli adalah untuk menciptakan efisiensi, kreativitas, dan inovasi dalam dunia usaha serta meningkatkan kualitas barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Yang berikut, lembaga yang berwenang dan melaksanakan perlindungan konsumen dan anti monopoli adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dan lembaga perlindungan konsumen lainnya yang dibentuk oleh pemerintah masyarakat.
atau organisasi profesi. Yang berikut, hak dan kewajiban konsumen dalam berinteraksi dengan pelaku usaha meliputi hak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur, hak memilih barang dan jasa, hak mendapatkan barang dan jasa yang aman, nyaman, dan bermutu, hak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif, hak mendapatkan ganti rugi, kompensasi, dan penggantian, hak mendapatkan bimbingan dan pendidikan konsumen, hak mengajukan pendapat dan keluhan, hak membentuk atau bergabung dengan organisasi konsumen, dan kewajiban membayar harga yang disepakati mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku, menggunakan barang dan jasa secara bijaksana dan bertanggung jawab, dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran sebagai konsumen. Yang berikut, hak dan kewajiban pelaku usaha dalam bertransaksi dengan konsumen meliputi hak mendapatkan perlindungan hukum, hak mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha, hak mendapatkan informasi yang benar dan jelas tentang kebijakan pemerintah, hak mendapatkan perlindungan dari tindakan tidak sah atau tidak adil dari pihak lain, dan kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang barang dan jasa yang ditawarkan, memberikan barang dan jasa yang aman, nyaman, dan bermutu, memberikan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif kepada konsumen, memberikan ganti rugi, kompensasi, dan atau pengganti jika barang dan jasa yang diberikan menimbulkan kerugian, memberikan bimbingan dan pendidikan kepada konsumen, menghormati hak-hak konsumen, dan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Yang berikut, praktek usaha dilarang dalam melindungi konsumen dan anti monopoli meliputi praktek-praktek yang menyesatkan, menipu, memaksa, dan memanfaatkan konsumen, praktek-praktek yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup. Praktek-praktek yang menghambat persaingan sehat seperti perjanjian kartel, trusut, oligopoli, atau monopoli, praktek-praktek yang menguasai pasar seperti integrasi vertikal atau horizontal, praktek-praktek yang menyalahgunakan posisi dominan seperti diskriminasi, harga dumping, predatory pricing atau taking agreement, dan praktek-praktek lain yang bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, keadilan, keseimbangan, dan bermanfaat. Yang berikut, cara-cara menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen anti monopoli meliputi cara-cara litigrasi seperti melalui pengadilan umum, pengadilan niaga, atau pengadilan khusus, dan cara-cara non litigasi seperti melalui mediasi, arbitrasi, konsilisasi, negosiasi, atau alternatif lain yang disepakati oleh para pihak. Merger, akuisisi, dan konsolidasi. Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan yang tetap berdiri, sedangkan perusahaan lainnya bubar dan mengalihkan semua aset dan kewajiban kepada perusahaan yang menggabungkan diri. Contoh merger adalah penggabungan Bank Mandiri, Bank Bumi Daya, Bank Eksim, dan Bank Dagang Negara menjadi Bank Mandiri pada tahun 1999. Akuisisi adalah pengalihan saham atau aset perusahaan oleh perusahaan lain yang mengakibatkan perusahaan pengendalian atau pemilikan atas perusahaan yang diakuisisi. Contoh akuisisi adalah pengalihan saham PT Indosat Tbk oleh Aktur Telkom pada tahun 2008. Konsolidasi adalah peleburan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan baru yang berdiri sendiri, sedangkan perusahaan lama bubar dan mengalihkan semua aset dan kewajibannya kepada perusahaan baru. Contoh konsolidasi adalah peleburan PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Bank BNP Paribas Indonesia menjadi PT Bank Danamon Indonesia Tbk pada tahun 2019. Yang kelima, hukum tindakan pidana pencucian uang. Hukum tindakan pidana pencucian uang adalah hukum yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang berasal dari hasil tindakan pidana. Tindakan pidana pencucian uang merupakan tindakan pidana khusus yang bersifat ganda dan lanjutan karena dilakukan setelah atau bersamaan dengan tindakan pidana asal seperti korupsi, narkotika, terorisme, atau kejahatan lainnya. Hukum tindakan pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindakan pidana pencucian uang.
TPPU mengatur tentang definisi, ruang lingkup, asas prinsip, bentuk, tahap, sanksi, dan penegakan hukum tindakan pidana pencucian uang. UU TPPU juga mengatur tentang kewajiban pelaporan bagi lembaga keuangan dan lembaga non-keuangan, serta peran dan fungsi pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan sebagai lembaga independen yang bertugas untuk mencegah dan memberantas tindakan pidana pencucian uang. Terakhir, penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis adalah proses untuk menyelesaikan perbedaan atau pertentangan yang timbul antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah cara penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur pengendalian dengan menggunakan pendekatan hukum formal. Litigasi memiliki kelebihan seperti memberikan kepastian hukum, mengingat semua pihak, dan dapat didiskusi secara paksa. Namun litigasi juga memiliki kekurangan seperti memakan waktu, biaya, dan tenaga yang besar, menghilangkan hubungan baik antara pihak, dan dapat menimbulkan rasa tidak puas karena adanya pihak yang kalah. Non-litigasi adalah cara menyelesaikan sengketa bisnis di luar pengadilan dengan tidak menggunakan pendekatan hukum formal. Litigasi memiliki kelebihan seperti lebih cepat, murah, dan mudah menjaga hubungan baik antara para pihak dan dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Namun, non-litigasi juga memiliki kekurangan seperti tidak memberikan kepastian hukum, tidak mengingat semua pihak, dan tidak dapat didiskusi secara paksa. Sekian dari materi yang saya bawa pada hari ini. Terima kasih.